Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan akan menjelaskan hasil dari artikel kami yang berjudul Instructional Leadership dalam Pelaksanaan Program Pendidikan di Jakarta. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri, yaitu Gladys Syarahadisen dengan NIM 11036200043. Perkenalkan, nama saya Irham Alvin Wahyudin dengan NIM 11036200041. Perkenalkan, nama saya Tika Widianingsi dengan NIM 11036200045. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulik hasil dari artikel yang telah kita buat. Didahului dengan pendahuluan yang pertama, yaitu haruskah kepemimpinan instruksional? Kepemimpinan instruksional tersendiri kenapa sih sangat dibutuhkan? Karena pelaksanaan program pendidikan itu butuh namanya kepedulian dari pimpinan pelaksanaan. Nah, kepedulian pimpinan pelaksanaan itu kan tergantung akan tipe kepemimpinan yang dipakai oleh kepala sekolah tersebut. Nah, dalam kepedulian pimpinan pelaksanaan tersebut itu juga berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru dan juga hasil belajar peserta didik. Maka kepemimpinan instruksional ini merupakan jenis kepemimpinan yang paling baik dalam pelaksanaan program pendidikan. Lalu ada apa dengan Jakarta? Kita tahu kalau misalkan Jakarta itu merupakan ibu kota dan juga ujung tombak pendidikan. Kenapa sih ujung tombak pendidikan di Indonesia? Kita tahu kalau misalkan Jakarta itu kan penuh akan fasilitas pendidikan yang paling memadai dan juga sarana dan prasarananya itu paling dilihat oleh Dinas Pendidikan dan juga pemerintah Indonesia. Sehingga sudah semestinya kalau misalkan Jakarta itu sudah menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya. Nah, maka tujuan dari pelaksanaan pendidikan itu merupakan hasil dari peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan peningkatan kualitas pembelajaran itu hasil dari strategi kepemimpinan instruksional. Maka untuk mencapai pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien dibutuhkan ketiga komponen tersebut. Jika ketiga komponen tersebut tercapai, maka rencana program pelaksanaan pendidikan akan sukses. Selanjutnya di kajian pustaka The Ambition of Leadership Constitutional, yang artinya apa sih tujuan dari program dari kepemimpinan instruksional kepala sekolah tersebut. Oke, The Ambition of Leadership Constitutional itu pernah diulik oleh Jarudin R7 pada tahun 2016. Sebenarnya kepemimpinan instruksional itu tuh proses pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan sekolah dan juga pembelajaran. Namun ada lagi nih pada tahun 2017 yaitu Basri memberi penjelasan bahwa kepemimpinan keinstruksional itu penguatan keterampilan guru, sistematika kurikulum, perbaikan struktur organisasi, serta keterlibatan orang tua serta warga sekitar sekolah dalam kegiatan kemitraan sekolah. Nah, kan kalau misalkan kepala sekolah itu kan harus menjadi pengawas dalam pelaksanaan program pendidikan ya, tapi dalam realitanya kepala sekolah itu masih belum bisa menjadi pengawas yang baik dalam program pelaksanaan pendidikan. Oke, selanjutnya itu kajian pustaka. Seberapa penting sih bagi pendidikan? Karena akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tika. Baik, terima kasih Gladys. Kemudian ada 5 aspek dalam penyelenggaraan sekolah menurut Lunenburg dan Irby. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membangun kerjasama. Yang ketiga, analisa hasil pencapaian siswa. Keempat, pengembangan guru dan pelatihan guru. Dan yang kelima, penyusunan kurikulum, pengajaran, serta penilaian. Next slide. Selanjutnya, ada pentingnya kepemimpinan instruksional atau instructional leadership. Ini mencakup 2 hal utama, yaitu yang pertama, kepemimpinan instruksional membantu dalam rekonstruksi hasil prestasi belajar peserta didik menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dan yang kedua, penerapan kepemimpinan pembelajaran dinilai memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa dalam implementasinya kepala sekolah sudah melakukan perannya sebagai pemimpin pembelajaran melalui pengembangan dan pelatihan pada guru. Dapat dilihat pada diagram lingkaran tersebut menunjukkan bahwa 62,9% kepala sekolah atau madrasah sudah melakukan diseminasi kepada guru dan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat memahami kebijakan dengan sangat baik. Sementara untuk 37,1% juga melakukan diseminasi sehingga kebijakan PJJ dapat dipahami oleh para guru dengan baik. Nah, selanjutnya ini pada kajian pustaka dijelaskan juga bagaimana kepemimpinan instruksional. Nah, dalam melaksanakan kepemimpinan instruksional ini terdapat prinsip-prinsip menurut Blaise dan Blaise. Di antaranya yang pertama, mengefektifkan diskusi dengan para guru. Yang kedua, mengefektifkan pengembangan berkelanjutan terhadap profesionalisme guru. Dan yang ketiga, mengefektifkan peranan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian, apa peranannya bagi pendidikan? Nah, peranan kepemimpinan pembelajaran dalam pendidikan yakni sebagai peningkat profesionalisme guru dan meningkat kualitas pembelajaran di sekolah dengan terwujudnya peningkatan hasil belajar peserta didik. Perilaku kepemimpinan instruksional kepala sekolah terdiri dari karakteristik seperti pengawasan dan evaluasi, koordinasi kurikulum, dan juga pemantauan perkembangan peserta didik. Contoh kasus dampak perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh perkembangan masyarakat secara global, yaitu kurikulum 2013 yang menyebabkan banyak timbulnya problematika penyelenggaraan pendidikan yang dinilai tergesa-gesa dalam pelaksanaannya, maka kepemimpinan pembelajaran ini menjadi solusi alternatif dalam menghadapi problematika dari implementasi kurikulum tersebut. Dan kemudian pada penelitian sebelumnya ditemukan juga bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional dalam upaya peningkatan profesionalisme guru ditujukan dengan berbagai cara. Dapat dilihat pada diagram lingkaran tersebut. Ditemukan bahwa dalam implementasinya 42,7% kepala sekolah atau madrasah berperan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada guru yang mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Sementara 43,8% menyatakan sering melakukan langkah tersebut dan 15,3%-nya kadang-kadang melakukannya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irham. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait sisi lain dari realita kepemimpinan instruksional. Hasil yang didapatkan dari penelitian studi kepustakaan ini yaitu kepemimpinan instruksional kepala sekolah penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan program pendidikan sekolah. Nah, ada beberapa penelitian terkait jurnal yang kami input dalam artikel kami buat. Pertama, terdapat penelitian dengan judul The Effective Instructional Leader tahun 2018. Dengan hasil penelitian, efektivitas model kepemimpinan instruksional dicapai melalui kontribusinya terhadap tujuan sekolah yang jelas terfokus pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Di jurnal kedua, dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar tahun 2021, dalam menunjukkan hasilnya, yaitu di SDN Sunterjaya 03 Jakarta Utara, kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi pelaksanaan penelitian program pendidikan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa kepemimpinan instruksional diyakini sebagai salah satu model kepemimpinan yang efektif dan berpengaruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan. Nah, karena menyadari besarnya manfaat kepemimpinan instruksional, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan model kepemimpinan ini sebagai salah satu mata ajar wajib pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sejak 2013 dan penguatan kepala sekolah dalam jabatan yang telah diimplementasikan secara nasional saat ini. Ironisnya, kebanyakan sekolah tidak menerapkan model kepemimpinan instruksional. Hanya ditemukan 16% kepala sekolah yang melaksanakan peran kepemimpinan instruksional. Selebihnya, banyak yang menjalankan peran lain, seperti manajer sekolah atau mengurusi masalah administrasi dan sarana prasarana pendidikan. Next slide. Nah, beberapa kenyataan implementasi kepemimpinan instruksional.
dapat dilihat dari diagram berikut bahwa 8,2% beberapa sekolah mengakui bahwa kepala sekolah masih memberikan layanan pendidikan yang belum maksimal dan terkesan hanya melalui textbook tanpa survei lebih lanjut. Selanjutnya, pada madrasah aliyah dengan persentase 3,2%, yaitu profesionalis kepemimpinan instruksional kepala sekolah belum maksimal atau belum totalitas. Di sisi lain, seperti Madrasah UIN Jakarta dengan persentase 1,4%, mulai dari pemahaman hingga pelaksanaan kepemimpinan instruksional terbilang baik. Bahkan kepala sekolah tersebut paham betul akan implementasi jenis kepemimpinan ini. Next slide. Nah, hal ini menimbulkan perbedaan hasil antar sekolah. Ada yang negatif dan ada yang positif. Tetapi ada juga yang stagnan atau kerap disebut tidak menurun maupun meningkat. Akibat dari ketidakmerataan hasil pengimplementasian kepemimpinan instruksional kepala sekolah, tentunya akan mengubah perencanaan pendidikan yang seharusnya sudah menjadi tujuan bersama. Nah, ketidakmerataan hasil pengimplementasian kepemimpinan instruksional tersebut diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam mengimplementasikan kepemimpinan instruksional. Next slide. Dalam menghadapi kendala tersebut, terdapat strategi kepemimpinan instruksional. Misalnya, 1. Melakukan kunjungan rumah dalam rangka memantau dan memotivasi belajar siswa. 2. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk meningkatkan dukungan orang tua terhadap proses pembelajaran anaknya. 3. Memodifikasi materi pelajaran dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kesimpulan, untuk memperoleh hasil prestasi siswa yang baik, perlu perubahan peran yang dramatis dari seorang kepala sekolah yang fokus pada isu-isu manajerial kepala sekolah dan fokus pada isu-isu pembelajaran. Yang menjadi perbaikan dari adanya kepemimpinan instruksional adalah penguatan keterampilan guru, sistematika kurikulum, perbaikan struktur organisasi, serta keterlibatan orang tua, warga sekitar sekolah dalam kegiatan kemitraan sekolah. Next slide. Solusi dan saran dari kami, kepala sebagai agen perubahan sebaiknya mengubah diri bukan hanya sebagai manajer yang sibuk menangani sistem sekolah, tetapi juga sebagai leader yang sibuk menangani guru melalui kepemimpinan pembelajaran dengan cara melaksanakan PKB. Kepala sekolah di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dapat mengimplementasikannya dan untuk penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi implementasi tersebut melalui pelatihan yang intensif terhadap kepala sekolah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.